I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Firhan dengan NIM 220337 dari RA1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi dan berbisnis internasional. Jangan lupa saksikan. Negosiasi bisnis internasional adalah proses di mana pihak dari negara yang berbeda berusaha mencapai kesepakatan mengenai berbagai aspek bisnis seperti kontrak, kerjasama, dan strategi pemasaran. Pengenalan negosiasi bisnis internasional melibatkan beberapa elemen gitu ya, kuncinya. Yang pertama yaitu kultural dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa dapat mempengaruhi cara negosiasi dilakukan dan hasil yang capai. Pemahaman terhadap norma budaya dan gaya komunikasi masing-masing pihak sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Ada juga yang kedua, hukum dan regulasi. Apa sih hukum dan regulasi dalam berbisnis dan negosiasi internasional? Jadi setiap negara memiliki aturan hukum dari regulasi dan berbeda terkait perdagangan, pajak, dan hak. Kekanya intelektual negosiator harus memahami dan mematuhi hukum negara masing-masing serta dengan mitra. Ada juga strategi dan taktik negosiasi internasional memerlukan strategi dan taktik yang disesuaikan dengan konteks internasional, termasuk perencanaan yang matang, adapun kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan pengenangan berbagai isu yang mungkin timbul gitu kan. Dan ada juga nih ekonomi dan politik, pastinya juga dong. Faktor ekonomi dan politik di negara terkait dapat mempengaruhi negosiasi seperti fakultasi mata uang, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi. Ada juga yang terakhir, kepentingan dan tujuan setiap pihak dalam negosiasi biasanya memiliki tujuan kepentingan yang berbeda. Negosiator harus dapat mengidentifikasi, menyeimbangkan kepentingan tersebut untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Gitu kan. Jadi pentingnya persiapan pemahaman lintas budaya dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam kesuksesan negosiasi berbisnis internasional. Ya, kawan-kawan. Negosiasi yang baik dan berbisnis yang efektif sangat terkait dengan kemampuan membangun dan menjaga relasi yang positif. Di sini saya akan menerangkan beberapa aspek kunci untuk mencapai itu semua ya, kawan-kawan. Yang pertama yaitu persiapan dan riset. Sebelum memasuki negosiasi, pentingnya untuk melakukan riset mendalam tentang pihak lawan dan juga memahami kebudayaan mereka, mengetahui kekuatan serta kelemahan mereka gitu kan. Ini membantu dalam merencana
merancang strategi yang tepat dan mengantisipasi kemungkinan tantangan bagi kita ya. Ada juga yang kedua, komunikasi yang jelas dan terbuka. Komunikasi dengan jelas dan terbuka dapat mencegah misinterpretasi dan memastikan bahwa semua pihak memahami harapan dan kebutuhan masing-masing. Mendengarkan dengan efektif juga sangat penting. Ada juga yang ketiga, membangun kepercayaan. Kepercayaan itu apa sih? Jadi kepercayaan itu adalah dasar dari hubungan bisnis yang sukses. Ini dapat dibangun melalui konsistensi, integrasi, dan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Ada juga fleksibilitas dan adaptasi dalam negosiasi. Terkadang perubahan situasi atau pemerintahan baru muncul. Kemampuan untuk beradaptasi dan bersikap fleksibel dapat membantu menyelesaikan kesepakatan yang saling menguntungkan gitu kan. Ada juga nih kawan-kawan yang menjaga relasi jangka panjang. Jadi fokus pada kepentingan jangka panjang daripada hanya keuntungan sesaat, menjaga hubungan yang baik pasca negosiasi dapat membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut dan memperkuat jaringan berbisnis. Jadi ada juga yang terakhir yaitu konflik yang konstruktif. Konflik tak terhindarkan. Bisnis menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif tanpa merusak hubungan adalah keterampilan penting dalam berbisnis. Ada juga etika dan profesionalisme. Menjaga etika dan profesionalisme dalam setiap interaksi menciptakan reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan dalam jangka panjang. Jadi dalam berbisnis yang baik dan negosiasi yang baik itu dengan menerapkan prinsip-prinsip, kalian dapat menciptakan lingkungan negosiasi yang berproduktif dan membangun relasi bisnis yang kuat dan saling menguntungkan. Jadi itu semua ya, kita harus mempunyai sifat-sifat berbisnis seperti itu ya. Jadi kita mempunyai relasi, waktu, dan gaya negosiasi yang kita harus kuasai. Sepertinya yang saya tadi jelaskan yaitu empati, jujur, dan terbuka. Maka dalam berbisnis ini itu semua itu harus dimiliki, semua itu percaya gitu kan. Dan berbisnis ini dengan negosiasi ini, ketika memiliki itu semua, maka orang tersebut juga itu percaya gitu kan kepada orang tersebut, kepada yang berbisnis atau bernegosiasi. Jadi berbisnis dan negosiasi ini sedang diguncangkan dalam global perbisnisan ya kawan-kawan. Intinya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian.